Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bapak dan ibu-ibu jamaah Musalla Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini untuk thalabul ilmi, tafaqquh fid din, sehingga dengan ini kita bisa mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan talabul ilmi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita nur ataupun cahaya untuk mengenal kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai panutan, qudwah hasanah, uswatun hasanah, sehingga dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya dengan menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat, sangatlah jelas di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema pada malam hari ini insyaallah kita akan mengangkat, yaitu memenuhi atau menjawab panggilan Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 24 menyebutkan tentang anjuran kita sebagai orang-orang yang beriman untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu ay ajibu, jawablah, penuhilah, lillahi walir rasul, untuk Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika Allah dan Rasulnya mengajak kalian, memanggil kalian itu, lima yuhyikum, terdapat apa-apa yang menjadikan kalian hidup. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai kaum muslimin agar menjawab, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Hafiz bin Asim, bahwasanya beliau menceritakan dari Abu Sa'id Ibnu Mu'alla, qala, beliau mengatakan, kuntu usalli, aku pernah salat,
famarra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lewatlah kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'ani, maka beliau memanggilku. Falam atihi, aku tidak mendatanginya. Hatta sallaitu, sampai aku salat selesai. Thumma ataituhu, kemudian aku mendatangi Nabi. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, ma mana'aka an ta'tiyani, apa yang menghalangimu untuk mendatangi aku? Alam yakulillahu, bukankah Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul, wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika Allah memanggil kalian, menyeru kalian, lima yuhyikum, terhadap sesuatu yang menghidupkan kalian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an akhruj. Aku betul-betul akan mengajarimu surat yang paling besar, yang paling agung dalam Al-Quran sebelum aku keluar dari masjid, atau sebelum aku keluar. Ini salah satu di antara hadis yang menunjukkan wajibnya seorang ketika dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, walaupun dalam hal-hal yang bukan sifatnya perintah seperti sholat ataupun puasa dan lainnya, dipanggil ya seperti tadi beliau memanggil sahabatnya untuk diajarkan ilmu. Tetapi sahabat ini dalam posisi sedang sholat sunnah, maka Nabi menegurnya ya, karena menjawab perintah Nabi lebih wajib daripada sholat sunnahnya ya. Jadi sholat sunnah ketika ada panggilan yang wajib maka harus ditinggalkan. Seperti apa? Orang yang seorang anak ketika sholat, kemudian sholat sunnah ya, kemudian dipanggil oleh ibunya atau oleh ayahnya, apa saja panggilannya, dan sangat butuh dengan kehadiran kita sementara kita sedang sholat, maka anak itu harus mendatangi panggilan tersebut dan membatalkan sholat. Kenapa demikian? Karena panggilan ibu, panggilan ayah itu adalah kewajiban untuk dijawab oleh anaknya, sementara salat itu adalah sunnah. Nah, kasus ini terjadi kepada seorang yang abid, orang yang ahli ibadah, yaitu Juraij. Ya, Juraij yang dikenal sebagai ahli ibadah, sehingga beliau memiliki tempat khusus untuk sholat. Pada suatu hari ibunya butuh kepada Juraij, ya, butuh kepada bantuan Juraij. Setiap kali memanggilnya sedang kondisinya sholat. Ya, setiap dipanggil oleh ibunya sedang sholat. Itu bukan sekali dua kali. Ketika ibunya ini memanggil
yang terakhir kali. Kemudian didapati anaknya itu sedang sholat juga. Maka dia ada dalam hatinya, ya suara hatinya atau gerentes hati, ya suara hatinya terbetik dalam hatinya apa? Semoga Allah berikan sesuatu yang menjadikan dia ditimpa musibah. Itu doa orang tua. Ya, makanya hati-hati. Nabi SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala auladikum, wa la tad'u ala khadamikum. Jangan kalian mendoakan buruk kepada diri kalian. Jangan kalian mendoakan buruk kepada anak kalian. Jangan kalian mendoakan buruk kepada pembantu kalian. Karena itu khawatir ketika seorang mendoakan buruk pas waktu-waktu yang diijabah. Nah, orang tua ini, ibunya Jurej ini mendoakan buruk untuk Jurej dan Allah ijabah. Ketika itu Allah ijabah. Dan cerita yang masyhur, ya, bagaimana Jurej kemudian difitnah. Ia telah melakukan zina dengan seorang pelacur, yang pelacur itu setelah gagal menggoda Jurej, ternyata dia mencari pengembala kambing untuk berzina dengannya, dan dia kabarkan kepada masyarakat bahwasanya hamil yang dia kandung ini, anak yang dikandung ini adalah hasil perbuatan Jurej. Ternyata setelah dia lahir, ya, kemudian ditanya oleh Jurej, man abuka, siapa bapakmu? Dia menjawab, bayi yang baru lahir itu, abi ra'il ghanam, bapakku adalah pengembala kambing. Rumahnya sudah hancur, demo lah kalau bahasa kita sekarang, ya, diserang jamaah warga. Nah, kata para ulama, ya, termasuk Imam Ibnu Athir dalam kitab beliau Usdul Ghabah, ya, kata beliau, "Lau kana Jurej faqihan lastajaba da'wata ummi," atau kama qala. Seandainya Jurej ini seorang ahli fikih, maksudnya dia faham agama, betul paham agama, pasti dia akan mendahulukan panggilan ibu. Nah, ini, ya, panggilan seorang ibu wajib didatangi ketika kita melakukan salat sunnah. Tadi Rasulullah ketika melihat sahabatnya sedang salat, dipanggil, kemudian sahabat ini tidak mendatanginya karena sedang salat. Kemudian Nabi menegur, "Ma mana'aka an ta'tiyani?" Kenapa engkau tidak datang saat aku panggil? Ini, ya, salah satu kisah betapa pentingnya seseorang ketika dipanggil oleh Nabi untuk menyambutnya. Nah, sekarang panggilan-panggilan yang dituangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ataupun panggilan-panggilan Allah ini dituangkan dalam Al-Quran, maka menjadi satu kewajiban untuk kita menjawab apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, itu adalah panggilan Allah. Ya. Semua undang-undang Allah, aturan-aturan Allah dalam Al-Quran, dan undang-undang yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis, maka semuanya adalah panggilannya. Maka kita sebagai muslim hendaknya istajibu, kata Allah tadi, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ketika Allah memanggil kalian, ketika Allah memerintahkan melarang sesuatu, maka hendaknya kalian menjawabnya, memenuhinya. Ketika larangan itu berarti harus dijauhi, ketika perintah itu wajib dijalankan. Nah, ini kewajiban kita menjawab, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala
ya, dan Rasulnya. Kenapa? Karena di dalam perintah dan larangan Allah atau panggilan Allah itu adalah kehidupan. Lima yuhyikum, kemaslahatan. Tidak ada seruan Allah yang mengandung mafsadat. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Al-Quran ini sebagai firman Allah Ta'ala yang di dalamnya adalah panggilan dan seruan Allah, tidak ada kebatilan di depan, di belakang, ataupun di samping. Karena ini adalah tanzilu min ladun min hakimin hamid. Karena Al-Quran ini turun dari zat yang maha bijaksana dan yang maha terpuji. Maka ini salah satu di antara kewajiban kita atau perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita menjawab panggilan Allah. Di antara panggilan Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari kita dengar adalah lantunan azan. Bagaimana Allah mengajarkan kepada sahabatnya melalui mimpi. Abdullah bin Zaid, yang kalimat-kalimat ini didapatkan melalui mimpi sebagai kalimat yang dijadikan untuk memanggil orang azan. Kalimat-kalimat ini adalah hakikatnya panggilan dari Allah. Panggilan dari Allah untuk kita jawab. Kita disuruh untuk salat. Hayya 'alas shalah. Maka orang-orang terdahulu ketika mereka mendengarkan azan, mereka langsung tinggalkan kerjaan mereka, berbondong-bondong menuju masjid. Itu sikap orang-orang terdahulu. Betul-betul mereka menghormati panggilan Allah. Ya, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Di rumah-rumah yang Allah izinkan namanya diangkat. Ya, di azan diangkat nama Allah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah atau Allahu akbar, sebagai i'lam, pengumuman, sebagai undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat. Maka azan menjadi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita jawab. Ketika kita mendengar azan, kita tinggalkan perbuatan kita atau pekerjaan kita, kita menuju masjid. Itu disebutkan oleh para ulama hadis, kisah seorang sahabat yang buta, yang namanya disebut dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Seorang yang buta. Ketika beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan untuk tidak hadir jamaah. Kemudian Abdullah bin Maktum menyampaikan alasan kenapa saya tidak hadir ke jamaah, salat jamaah. Laisa li qa'id. Aku tidak punya yang menuntun untuk datang ke masjid. Afa ajidu rukhsah. Apakah aku mendapatkan keringanan, dispensasi dari tidak menghadiri salat berjamaah? Kata Nabi, na'am. Iya. Karena kamu buta dan tidak punya penuntun, maka silakan tidak datang ke masjid. Falamma walla, ketika orang ini Abdul Maktum sudah pergi, maksudnya membelakangi Nabi dengan hati yang berbahagia, mendapatkan
dispensasi keringanan dari Nabi untuk tidak hadir ke masjid. Kemudian Nabi memanggil lagi. Sini. Asami'tan nida? Apakah kamu mendengar azan? Apakah kamu memanggil seruan Allah dengan azan? Abdullah bin Maktum mengatakan, "Na'am." Betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Idzan ajib." Kalau begitu jawablah panggilan azan, panggilan Allah. Masya Allah. Ya. Ini orang buta mendengarkan azan wajib datang ke masjid. Dulu nggak ada speaker ya. Jadi bagaimana suara Bilal bisa kedengar oleh Ibnu Maktum? Ya, rumah-rumah sahabat dahulu itu yang sekarang Masjid Nabawi. Sebesar itu Masjid Nabawi, itulah rumah-rumah sahabat. Masjid Nabi yang dahulu dibangun itu yang sekarang disebut dengan Raudhah. Ukuran berapa kira-kira? 20. Ya, 20. Sahabat ribuan. Masya Allah. Dan sahabat jamaah tiap hari penuh, ya, Masya Allah. Nah, ketika sahabat Abdul Maktum ini mendengar azan, maka kata Nabi, fa'ajib, jawab panggilan azan. Ya, ini menunjukkan bahwa seorang wajib menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah salat di masjid. Kemudian dalam surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, jika dikumandangkan azan pada hari Jumat, berarti Allah memanggil kaum mukminin untuk melaksanakan sholat Jumat. Apa yang harus dilakukan? Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk menuju zikir kepada Allah, yaitu sholat Jumat. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Makanya para ulama dengan ayat ini mengatakan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang yang wajib Jumat setelah azan dikumandangkan. Jadi harus ibu-ibu yang jualan, yang wajib Jumat ya. Kalau kita sedang safar kan gak wajib Jumat karena ada rukhsah, jadi kita boleh. Tapi orang yang ada di kampung, dia hadir di kampung dan tidak haid, tidak haid. Laki-laki nggak ada haid ya. Jadi kalau laki-laki nggak Jumat ditanya, ibu lagi haid pak? Ya nggak ada uzur ya. Kemudian dia sedang transaksi, bahwa itu misalkan jualan es teh ataupun jualan cilok ataupun jualan apa, azan dikumandangkan, maka secara hukum fikih transaksinya itu batal, tidak sah. Karena Allah mengatakan wazarul bai', tinggalkan transaksi jual beli. Makanya ini ya perlunya kita untuk thalabul ilmi, karena kita akan mengetahui tentang macam-macam permasalahan agama. Nah, disinilah pentingnya menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala yang dalam hal berkaitan dengan muamalah itu bisa menjadikan transaksi itu tidak sah ketika dia mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal salat Jumat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menegur keluarga Zainab binti Jahsh. Kenapa keluarga Zainab binti Jahsh ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak mendengar perintah Nabi. Apa itu perintahnya?
perintahnya adalah Zainab binti Jahash, seorang keturunan Quraisy yang memiliki keturunan yang bagus, nikah sama Zaid bin Harithah, budaknya Nabi SAW. Ketika Nabi datang dengan Zaid, maksud Nabi adalah melamarkan Zainab untuk Zaid, tetapi yang dikira oleh keluarga Zainab adalah melamar Zainab itu Nabi. Maka mereka bahagia ketika datang oleh Nabi. Masya Allah. Ya, wah ini Nabi mau melamar saya ya. Ternyata bukan buat Nabi, buat Zaid bin Harithah. Maka serta-merta mereka menolak. Aduh, kalau buat sampean ya Rasulullah ikhlas, tapi buat Zaid bin Harithah nanti dulu. Ini enggak kufu, enggak selevel. Gimana ceritanya ini untuk menikahkan Zainab dengan Zaid? Tidak dengar nih perintah Nabi. Maka Allah menurunkan ayat, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tidak pantas bagi seorang laki-laki mukmin dan wanita mukminah ketika Allah telah menetapkan satu perkara dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara untuk memilih, untuk ada opsi lain, tidak mau memilih perintah Nabi. Kata Allah tidak pantas. Padahal ini masalah apa? Masalah jodoh. Nah, kalau Allah dan Rasul yang sudah menentukan, nggak bisa menolak. Ya, jodoh bukan pertama perkara syariat. Tapi kalau Nabi yang sudah mengatakan kamu nikah sama fulan, maka ini sebuah perintah Nabi, harus ditaati. Makanya ketaatan kepada Rasul itu diambil oleh orang-orang yang mengatasnamakan sebagai penerima wangsit. Ya, kalau dia sudah bilang kamu harus nikah sama si fulan, kalau enggak kewalat. Nah, itu dia ya dengan asma kewalat ini menjadikan orang yang diperintahnya takut. Kalau sudah kewalat nikah hidup enggak ada berkah. Ya. Kalau Rasul mah iya begitu. Tidak taat kepada Allah dan Rasulnya maka akan ada musibah. Tetapi kalau manusia ya yang dia misalkan memerintahkan kepada seorang untuk menikahi si fulan atau si A dan si B, maka ini kita tidak wajib untuk mentaatinya. Nah, kecuali orang tua kita ya yang menuntut kita atau menyuruh kita untuk nikah sama si fulan, walaupun tentunya kita ya menyampaikan mungkin alasan-alasan kenapa tidak mau sama si fulan. Ya, tapi kalau Nabi yang sudah berbicara, maka ini adalah sesuatu yang wajib. Ya. Hadirin kaum muslimin, rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kita dengan perintahnya dan larangan itu adalah untuk kita menjadi orang yang berkah, orang yang ada kebaikan di dalamnya. Lima yuhyikum, sesuatu yang akan menjadikan kalian hidup. Seluruh perintah Allah, termasuk sesuatu yang mungkin dianggap sadis, ya, seperti hukuman kisos. Kalau mungkin kita lihat itu sebuah tindakan yang sangat kasar ya. Orang bunuh dibunuh lagi. Di Al-Ghozo. Tapi ini sebenarnya haya. Kalau kita lakukan hukum kisos di negara itu pasti akan aman insyaallah. Ada kehidupan. Ya,
Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang qisas, walakum fil qisasi hayatun. Dan untuk kalian dalam qisas itu ada kehidupan. Apa kehidupannya itu? Ketika orang tidak mengenal qisas, akan sangat mudah untuk melakukan pembunuhan. Seperti hari-hari ini kita dengar, ya, anak bunuh ibu, ibu bunuh anak, bunuh istri bunuh suami, suami bunuh istri. Kalau kita baca berita, ya Rabbana, warta kota, tiap detik atau tiap hari kita lihat, ngeri sekali. Kenapa demikian? Karena nggak ada yang jera buat mereka. Ketika mereka dihukum, bisa dipakai uang. Hukumannya mungkin 5 tahun, tapi karena uang bisa 5 bulan. Wani piro. Tapi kalau sudah hukum syariat qisas, enggak ada wani piro. Kecuali yang wani piro itu adalah keluarga yang terbunuh. Misalkan ketika anak ini akan dikisos oleh Al-Ghazo. Sebelum dilakukan eksekusi, kemudian keluarga yang terbunuh itu meminta kepada qadhi untuk dibatalkan. Tetapi dengan syarat bayar diat. Bayar diatnya mahal, 1 M. Daripada dibunuh, gak dapat apa-apa kita. Udahlah, gak apa-apa, anak saya dibunuh sama dia, yang penting dia bayar diat. Boleh. Ya, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Kalau keluarga yang terbunuh itu anaknya, keluarganya terbunuh, memaafkan, maka ikutilah kemauan mereka. Nah, tapi biasanya orang kalau nyawa bayar nyawa gitu kan. Kalau kata orang Betawi, lu jual gue beli. Ya. Jadi kalau nyawa lawan nyawa, wah, itu di dalam Islam begitu. Tapi ada kalanya orang merasa, ya, kalau mungkin membunuh itu karena kesetanan gitu ya. Tapi kalau ini kita melihat, nah, lagi tertunduk begini, cepret, pedang, langsung putus dalam hitungan detik. Ya, wah, ini sangat menjadikan orang-orang yang melihat takut dia. Aduh, kalau saya ngebunuh lagi nih, nanti saya akan seperti ini kan, gimana dia? Dia akan menahan diri untuk membunuh karena tahu kalau dia ngebunuh pasti akan dibunuh lagi. Ada kehidupan. Kita kalau umroh kita ke Jeddah itu nanti kita masuk ke Masjid Qisas namanya. Sangar, Pak. Ada tempat tempat eksekusinya. Waduh. Itu kayak kandang kambing gitu. Dimasukin orang situ, diceplak. Bisa habis Jumat. Di depannya ini Mahkamah Agung. Kantor Mahkamah Agung. Situ masjid tempat ya pengkisosan. Namanya Masjid Al-Qisas. Nah, sekarang sudah tidak boleh lagi dan jarang lagi sholat di situ kita. Kalau mau sholat susah. Sholatnya harusnya ke Kornes, tempat belanja. Jajan lagi. Ada bakso Mang Edi di situ. Mang Edi apaan? Astagfirullah, bukan bakso Mang Edi, bakso sah ada di Jeddah itu bakso. Mahal nih Bu, 50.000 samangkok. Atau bisa 100 meren. 100.000 samangkok, mendingan di Indonesia bisa 10 mangkok ya. Ya, jadi kita sholat susah sekarang. Kita harus sholat ke mall. Ya, harus ke mall. Nah, dulu enak kalau kita mau ke Jeddah, sholat di Masjid Qisas. Sekarang sudah tidak. Nah, kalau ini Qisas diabaikan, tidak ada karena lemahnya penegakan hukum atau lemahnya penegak hukum untuk menindak dengan cara adil, maka banyak orang yang membunuh dengan mudah. Dengan mudah. Ya. Kemarin ada kasus di pondok
ada pondok di apa namanya, di Boyolali ya. Masalah sepele. Jadi adiknya mondok, dia bukan orang santri, bukan santri, dia hanya sebagai kakaknya. Adiknya punya HP, minjemin HP ke temennya. Kata adiknya HP-nya dicuri sama temennya. Padahal HP sudah dibalikin ke adiknya. Nah, ketika kabar itu nyampe ke kakaknya, didatangin, Pak. Pondok itu. Pura-pura jadi tamu. Jam 9 malam itu terjadi ya eksekusi, tapi tidak sampai meninggal sih. Diinterogasi, kamu maling HP adik saya? Enggak, saya sudah balikin, saya enggak nyuri. Sampai dia tidak ngaku di interogasi itu, akhirnya supaya dia mengaku disebar pakai bensin. Udah niat banget dari rumah berarti. Ketika masih tidak ngaku, kemudian dibakar. Alhamdulillah masih kedengar teriakan-teriakan ya, teriakan-teriakan itu. Kemudian para asatidzah menuju tempat itu, di tempat tamu, Pak, ruang tamu. Ini tamunya juga beranian banget melakukan kriminal seperti itu. Mungkin kalau tidak, qadarullah, tidak ketahuan oleh guru jam 9 malam. Ya, namanya kebakar, Pak. Allahu Akbar. Mudah ya, orang ngebakar di pondok. Ya, mudah sekali. Ya, maka ini adalah salah satu solusi untuk kita dapat kehidupan itu dengan ditegakkannya qisas. Tetapi qisas itu harus berada di dalam negara. Tidak boleh kelompok-kelompok ormas-ormas melakukan qisas. Bisa masalah. Ya, yang ada adalah di bawah naungan negara. Kalau negara sudah mengizinkan, maka itu yang dilakukan. Nah, dulu saya pernah, Bu, Pak, naik mobil PS dari Serang ke Malimping. PS itu apa artinya, Bu? Orang Malimping kudunya ya. PS itu perjalanan singkat. Mobil yang elep itu, Pak, disebutnya PS kita mah. Karena sangat singkat banget kalau dari Serang Malimping itu. Kalau daripada pakai mobil Damri. Oh, sos. Kebut ya. Saya naik dari Serang apa dari Pandeglang, saya lupa tuh. Ada orang nggak pakai sendal, nyeker gitu, rambutnya acak-acakan. Kemudian ditanya-tanya tuh sama orang, sama kendek kalau nggak salah. Saya di pas belakang supir bangkunya. Orang ini ngomong, saya ini katanya sudah keluar dari lapas Cipinang. Oh, saya hancurkan tembok gitu. Kunaon katanya, kenapa Pak? Kan Sundanya Sunda. Kunaon? Atuh cena saya ngebunuh orang. Saya penjara katanya. Saya tuh takut, Pak. Ya, takut saya. Apalagi dia bilang ini masih ada lagi katanya 2 orang atau 1 orang saya akan bunuh lagi katanya. Si sangar saya di belakang dia, di depan dia. Waduh, ini siapa ini kok kayak gini amat ngomongnya nih. Nanti ceritanya, Pak. Nanti ya. Cuma dia, Pak, ngomongnya gitu, Pak. Saya bunuh orang katanya. Gini. Oh, ini juga kalau Sunda mah babayan. Ini jadi babayan satu lagi katanya. Babayan itu apa babayan? Babayan itu kan sesuatu yang sudah dia targetkan. Suatu saat agak ada waktu akan dia habisi. Ini juga satu lagi katanya akan saya habis, yang saya bunuh katanya. Harat, ngeri amat nih orang nih. Nah, kemudian si orang ini karena hujan ya, dan nyampe daerah Kerta nih. Saya ingin tahu wajah si orang ini.
Karena menyebutkan dia itu daerah dekat kampung saya, Cikaredok. Nah, saya pengen tahu nih siapa orang ini. Pas saya lihat, aibah, ini mah orang ini mah. Jadi tetangga apa keluarga lah, keluarga dari istrinya. Duh, emang saya nggak percaya kalau dia ngebunuh, karena waktu kemarin saya sebulan yang lalu tuh berapa bulan lalu dia masih main bola gitu. Dia masih main bola sama saya tanya, kenapa Pak? Memang tadi ngebunuh? Enggak katanya. Cuma saya nggak mau diminta sama kondektur. Kondektur juga takut Pak. Takut minta ya, saya juga yang ini juga takut. Aduh ini jangan-jangan nanti ngehajar saya, ngeri nih namanya juga. Ya dia habis keluar dari lapas, di lapas ya. Ngeri kita. Ternyata pas dideketin, ya Allah, ini mah babaturan. Tetangga, waduh parah, bikin degan aja saya bilang bapak ini. Nah, diam. Jadi orang ya, jadi karena apa? Di dunia kita ini kan Indonesia mudah ngebunuh. Jadi ketika orang bilang saya ngebunuh, jaga percaya aja gitu. Apalagi dengan tongkrongan rambut acak-acakan gitu, celana ya nggak karuan lah, kayak orang-orang yang memang residivis apa tadi ya. Ya Allah ya, ternyata orang itu takut diambil uang 10.000 doang dari saya melimping tuh. 15.000 lah dulu, sampai ngebohong ya. Ya, jadi kalau ketemu sama orang itu diingatkan cerita itu, udah gini aja. Jadi sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang di Indonesia, sehingga orang ketika berbohong pun percaya. Tapi kalau di negara yang ditegakkan kisah, mana ada mau ngomong gitu, ya, mau berbohong begitu. Karena di Indonesia ini udah mudah dia untuk melakukan pembunuhan, sehingga ketika dia berbohong pun ya dipercaya aja. Karena memang kondisi seperti itu kita. Ya, orang ngebunuh dengan mudahnya. Ya, untuk dia berlepas diri. Ya, walaupun mungkin sekarang alat lebih canggih kalau sudah viral gitu ya. Kalau sebelum viral kan biak cuek aja dia, kabur aja gitu. Nah, tapi kalau sudah viral bisa ditelusuri dengan canggihnya GPS dan yang lainnya. Nah, di sini panggilan Allah Subhanahu wa taala atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya itu semuanya adalah maslahat. Tidak ada yang membuatkan manusia madarat ataupun dia akan celaka. Ya, justru dengan kita melakukan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, semuanya itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita supaya kita diselamatkan dari kebinasaan, dari kesengsaraan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwasanya Allah itu menghalang antara seseorang dengan hatinya. Jadi kalau kita dipanggil oleh Allah, perintah-perintahnya sudah didengar oleh kita, larangannya sudah oleh kita, maka cepat kita jawab. Karena khawatir nanti Allah berikan penghalang. Di saat Allah sudah tidak lagi kita untuk mendengarnya, Allah halang kita dengan perintah itu, sehingga kita tidak bisa melakukan kebaikan apapun. Terhalang. Mau sedekah terhalang, mau sholat terhalang, mau berinfak, mau semua terhalang. Allah sudah menghalangi antara dirinya dengan hatinya. Tidak ada kesempatan untuk berbuat baik ketika Allah sudah menghendaki itu semua. Maka bersegeralah ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintahnya kita dengar, larang-larang kita dengar, untuk kita mengatakan sami'na wa ata'na. Itulah diantara sikap seorang muslim. Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasul an yaqulu sami'na wa ata'na. Seorang mukmin ketika dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada kata kecuali kami mendengar, kami taat. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang munafik, sami'na wa asaina. Kami dengar, kami maksiati. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kajian singkat ini
ada manfaatnya dan bisa diperluas dalam cakupan pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, mau izin bertanya Pak Ustadz. Contohnya di dalam kampung apa komplek, kan nggak ada panggilan, nggak ada yang adzan sama sekali. Itu gimana Pak Ustadz? Berdosa apa enggak warganya gitu? Terima kasih. Ya di dalam komplek nggak ada yang adzan, nggak ada yang seruan panggilan Allah gitu. Gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, para ulama mengatakan bahwa azan itu adalah, ada yang mengatakan fardu kifayah, ya, wajib kifayah. Jika dilakukan oleh sebagian maka gugurlah. Maka ketika tidak ada azan di kampung tersebut maka seluruhnya berdosa. Ya kecuali perempuan, karena perempuan dia nggak wajib di sini ya. Laki-laki yang mukallaf, yang sudah balik, ketika tidak ada adzan di satu kampung dalam satu waktu, maka seluruhnya berdosa. Kan ada pepeker Pak Adana, bola keras-keras, mual gini, Allahu Akbar, beres lah. Nu adana kolot baik kabehan ya. Ya jadi kalau tidak ada yang adzan sama sekali, ya maka ini dosanya berjamaah. Dosa semua, karena tidak ada yang mewakilinya. Kalau ada satu orang yang melakukannya, maka sudah terselamatkan. Ya gitu Bu ya. Nah, Sudah? Ya makasih Pak Ustadz. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya izin bertanya. Tadi kan menceritakan tentang pembunuhan itu ya. Ya Pak. Seandainya kita membunuh orang, terus kita dipenjara, selesaikan misalnya 20 tahun lah. Nah terusannya kita meninggal tuh, apakah nanti kita pas di akhiratnya apa di dalam kuburnya dan itu kita di azab apa seperti apa? Karena tapi setelah kita membalas di dunia, apakah di akhiratnya kita akan diberikan hukuman juga, hukuman karena membunuh orang? Yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya bagaimana dengan orang yang bunuh diri karena dia belum waktunya meninggal itu Pak Ustadz. Mohon izin penjelasannya. Makasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan yang pertama itu masalah membunuh ya. Orang yang dipenjara atau orang yang dihukum karena membunuh. Kalau kalau seorang melakukan kemaksiatan atau kekejian seperti berzina atau membunuh dan dihukum dengan cara syar'i, maka hukuman secara syar'i itu akan menghapus dosa. Seperti orang yang berzina dirajam itu akan menghapuskan dosa. Tapi kalau hukumnya hukum yang bukan syar'i, karena ini bukan syar'i, membunuh di penjara itu bukan syar'i. Ya, membunuh dengan penjara itu bukan syar'i. Kalau misalkan dia mati dan tidak bertaubat kepada Allah, maka ya hitungannya masih tetap ada. Nah, itu tentang masalah hukuman-hukuman pembunuhan. Jadi untungnya kalau kita menegakkan sebuah hukum itu dengan syariat, itu bisa menghapus dosa. Orang mencuri potong tangan, ketika mati dengan potong tangan, ya dia akan terputus, hapus dosa. Tapi dia mencuri di penjara, nah dia tidak. Ya, Allah a'lam. Ya, nyilas sesuatu itu sesuai dengan porsi-porsi syariat. Kalau dia melakukan sesuai dengan syariat, insya Allah akan mendapatkan pengampunan. Tetapi kalau bukan dengan hukum syariat, maka dia ya tidak bisa mendapatkan seperti yang dilakukan dengan cara-cara syariat. Ya. Kemudian hukum orang yang bunuh diri,
Orang yang bunuh diri itu, ya Nabi SAW pernah mengatakan, manin tahar bahwa finnar, atau kama qala, man taradda bahwa finnar. Siapa yang menjatuhkan diri dari gunung, mati, neraka. Siapa yang bunuh diri, maka dia neraka. Ya, jadi diancam oleh Allah, oleh Rasulullah SAW tentang orang yang bunuh diri itu dengan neraka. Dahsyatnya hukuman bunuh diri itu, sekalipun tengah berada di medan jihad. Ada seorang yang Masya Allah gagah sekali, bisa membunuh sekian orang kafir di medan jihad. Ketika di medan jihad, maka para sahabat Masya Allah sangat terkagum-kagum dengan orang ini. Kata mereka, dia di surga. Ketika lihat dia tersungkur, kata sahabat, dia di surga, dia syahid. Kata Rasulullah, tidak, dia neraka. Sahabat kaget, kan orang yang terbunuh di medan jihad itu neraka apa syahid, kok Nabi mengatakan di neraka? Setelah mereka cek, ternyata orang ini tidak sabar di dalam peperangan, kemudian dia menusukkan pedangnya ke perutnya sendiri. Orang kalau sedang menusuk itu kan kulit ketahuan, Pak ya, dia megang kan. Kalau dibunuh kan dia kan tangannya enggak, Pak. Ditusuk sama orang, tangannya kemana nggak tahu. Tapi kalau dia membunuh, tangannya sedang kondisinya memegang. Nah ini sebab seorang mujahid, ya, yang sudah membunuh beberapa orang kaum musyrikin di situ, orang kafir, ternyata divonis masuk neraka oleh Rasulullah gara-gara bunuh diri. Apalagi orang-orang yang pengangguran. Ya, artinya dia bukan mujahid. Dia orang-orang yang ya iseng-iseng, atau dia punya orang-orang yang punya jabatan, punya apa, tapi dia melakukan misalkan bunuh diri. Maka ini akan lebih pantas lagi mereka mendapatkan hukuman itu. Orang yang berjihad saja, yang sudah membunuh orang kafir saja, ketika dia bunuh diri diancam neraka, apalagi yang bukan mujahid. Jadi ya kalau bunuh diri itu memang orang yang sudah habis pikirannya. Yang ini tuh ada Pak, di tahun kapan ya? Tahun kapan itu ada, jadi ada suami, dia sip, ya kerjanya sip. Dan orang kerja sip itu banyak kosong di rumah gitu ya. Nah istrinya ini sip juga, disip oleh orang lain. Ya serong bu, serong, naudzubillah. Nah poliandri, poliandri mau lagi gituan berbunya, ima serong baik gitu. Nah ketika si anak ini ngasih tahu ke bapaknya, kalau dedek tadi malam tidur sama Fulan, itu mah nggak ada habis pikir Pak. Langsung dia ngajak anaknya bawa motor, dia cemplungkan ke Kali Ciujung. Udah kamu pergi katanya, udah pergi kamu. Dia langsung ngegas, motornya langsung cemplung ke Kali Ciujung. Tuh anaknya nangis sepanjang jalan sampai ke mana, kemudian ada orang yang nanya, kamu kenapa dia nangis? Itu bapak saya kecebur ke kali. Pas dilihat masih mengambang, dibunuh diri gara-gara tadi istrinya selingkuh. Kan konyol perlu laki-laki begitu ya, konyol ya, nggak untung dunia nggak untung akhirat tuh. Iya, jadi pikirannya tuh kayak udah buntung gitu, udah buntu. Apa dengan cara itu dia akan bahagia? Apa akan menyelesaikan masalah? Justru semakin masalah lagi di akhirat. Ini kadang pikiran-pikiran yang sangat pendek ya.
orang yang bunuh diri itu ya mereka tidak berpanjang pikir ya. Naudzubillah, itulah godaan-godaan setan ya. Naudzubillah. Ya. Maka ini syariat sangat mengecam sekali tentang perbuatan-perbuatan seperti ini. Termasuk perbuatan bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan jihad. Seperti di kasus Cirebon. Hujan Pak ya? Masya Allah. Siap. Kalau hujan takut Pak, kenapa ya? Basah ya. Nah itu kan dia datang ke masjid bawa bom, Kapolresnya sedang sholat, habis, mati di situ. Ya bom dilawan. Ya ini orang-orang yang melakukan hal ini menganggapnya sebagai jihad. Tapi secara syariat dia bukan jihad. Karena dia yang pertama adalah bukan di kondisi perang. Yang kedua, dia menyakiti diri sendiri dan orang lain. Sehingga perbuatan yang disebut dengan amaliyah bagi mereka, bom syahid bagi mereka, itu sebenarnya adalah bom bunuh diri. Bom yang dia bunuh dirinya untuk melukai orang lain. Dan ini sangat banyak orang melakukan hal ini dengan apa? Dengan rayuan-rayuan maut, ya, menjadi penganten. Jadi ketika mereka mati saat itu, mereka akan disambut oleh 70 bidadari surga. Wallah. Apa enggak mau mereka begitu? Ya. Tapi kan ini khayalan. Orang bunuh diri masa disambut sama bidadari? Dan itu sangat banyak dilakukan, ya. Kita dengar, kita lihat berita bagaimana mereka ya menyerang dengan bom diri, bunuh diri. Bahkan ada di Surabaya satu keluarga, anaknya, suaminya, istrinya, anaknya berdua langsung masuk dalam satu gereja pakai bom semua. 1, 2, 3 jihad. Astagfirullah tuh bilang. Ini ya pemahaman yang sangat bahaya. Bagaimana hal-hal seperti ini dikatakan syahid, padahal ya dia adalah hakikatnya bunuh diri. Kecuali dalam kondisi kita perang bersama dengan orang-orang kafir di medan jihad, kemudian tidak ada cara lagi dengan cara kecuali cara-cara tadi. Ya. Misalkan kita akan yakin ketika masuk ke tengah-tengah mereka, mereka akan mati banyak. Maka kita masuk ke dalam hal itu pun masih diperbolehkan oleh para ulama. Karena kita akan masuk kepada kelompok mereka, suka mereka itu walaupun tidak pakai bom akan mati juga karena dibunuh. Tetapi dahsyatnya kalau pakai bom mereka banyak yang mati. Nah, para ulama ada yang membolehkan seperti itu. Contohnya adalah bagaimana dengan seorang sahabat, ya kalau tidak salah Bara bin Azib atau siapa, Bara bin Malik. Beliau ketika membuka benteng Yamamah. Benteng Yamamah itu yang dikuasai oleh Musailimah Al-Kadzab. Setelah mereka kaum muslimin tidak lagi bisa memasuki benteng itu kan ditutup, maka Bara bin Malik bin Bara ini atau seorang sahabat ini memerintahkan kepada pasukannya untuk mengangkat dia di atas perisai karena badannya kurus. Jadi mereka jadikan ujung-ujung perisai itu sebagai pijakan dia, pijakan sahabat ini, sehingga diayun tuh 1, 2 dilempar ke atas Pak, dan bisa masuk ke benteng. Masuk ke benteng itu taruhannya mati, sehingga ketika dilemparkan 1, 2, 3 buh, masuk tuh sahabat ke benteng dan tentunya berantem dulu. Setelah mengalahkan, kemudian dibukalah pintu benteng. Habis mau serang, habis. Itu jelas ya dalam kondisi perang. Tapi kalau dalam kondisi aman seperti ini, yang diserangnya juga orang Islam, sedang sholat lagi. Ya, ini pikiran yang sangat rusak. Nah, ya siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Siap. Di panggilan Allah seumur hidup kita itu ada 3. Yang pertama panggilan azan, yang kedua panggilan haji atau umroh, yang ketiga panggilan kematian. Yang saya tanyakan, ketika sampai kita dipanggil oleh kematian, kita belum melaksanakan haji atau umroh karena kita tidak ada kemampuan, bagaimana itu Pak Ustadz? Terus pertanyaan yang kedua, saya mau bertanya di luar tema kajian malam ini Pak Ustadz. Siap. Amalan apa untuk kita menerima takdir kita gitu Pak Ustadz? Makasih Pak Ustadz. Siap. Ya. Panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan haji dan umrah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa adzin fin nasi ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajin amik. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, umumkan wa adzin fin nas, umumkan kewajiban haji kepada manusia. Ya, itu panggilan. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak haji dan tidak umrah, kemudian meninggal dunia, sementara dia tidak mampu, maka kembali kepada syarat kemampuan haji dan umrah itu adalah az-zad war-rahilah, bekal. Jadi kalau tidak mampu, bekal dan kendaraan, kalau kita serang dana, maka tidak ada kewajiban dan tidak ada dosa. Nah, yang dosa itu adalah yang dia mampu, dia punya uang dan sehat, tapi tidak mau pergi ke haji dan umrah. Ini yang berdosa. Faman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur dengan kewajiban ini, dia tidak mau melakukan haji karena mampu, padahal mampu, maka Allah Maha Kaya. Ada memang orang yang begitu. Ada kemarin saya waktu jamaah umrah. Nah, di 2 tahun yang lalu itu keluarganya mampu, bahkan dia dokter spesialis saraf. Itu yang umrah tuh harusnya bapaknya, istrinya ngajak suaminya supaya umrah, malah bilang kamu dulu aja deh sama anakmu tuh. Ya, terus kenapa nggak mau? Lah capek-capek katanya, panas-panas di sana. Dia mau umrahin orang, ngumrahin istrinya, ngumrahin anaknya, apa bisa menggantikan itu? Ya, nggak bisa menggantikan itu. Lah kemudian istrinya bilang, Ustadz, saya jengkel banget sama suami saya. Diajak haji tuh nggak mau aja. Saya kabur katanya. Saya tinggalkan rumah. Ya, jengkel, diajak nggak mau. Sampai sekarang. Ya. Mungkin yang haji itu istrinya sama anaknya saja. Masya Allah, ini orang-orang kaya nggak mau haji, nggak mau umrah, kena hukum ya. Ya, dosa orang yang mampu tetapi dia tidak melakukannya. Nah, kemudian amalan yang bisa menjadikan kita ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya kita harus memahami tentang kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan ada tujuan yang yaitu untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang paling bagus amalnya? Ya, untuk menjadikan kita ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita harus terus perdalam tentang ilmu agama ini sehingga kita lebih yakin lagi dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang adil, yang hakim, ya, yang bijaksana. Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu yang bijaksana buat makhluknya. Nah, dan kalau kita sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap agama, ya, maka kita akan berupaya untuk
menerima segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Nah, Rasulullah mengatakan, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa-apa yang menimpamu tidak akan salah. Maksudnya kalau sudah Allah tetapkan pasti terjadi. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang tidak Allah tetapkan di sana tidak akan terjadi. Itu menjadi satu keyakinan buat kita tentang takdir Allah Ta'ala itu, ya, sesuatu yang bijaksana. Ya, tentunya kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang-orang yang taslim, menyerah diri kepada Allah dengan segala keputusannya. Allah a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, mohon penjelasan. Ada dalil yang mengatakan bahwa seseorang yang membunuh dengan yang dibunuh itu sama-sama nar, masuk neraka. Nah, apa ini dalil memang identik dengan sogok menyogok? Orang yang sogok menyogok itu sama-sama nar. Itu yang pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menyangkut masalah syirik. Nah, di sini ya ada diklasifikasikan syirik kecil, syirik besar. Untuk masalah syiriknya itu mohon dijelaskan. Kemudian masalah apa ini ruat itu yang masih di masyarakat itu masih banyak yang melakukan, seperti apa namanya, melemparkan kepala kerbau ke laut. Nah, kemudian sebelum membangun rumah itu mereka juga melakukan ruatan-ruatan, bahkan sampai masang bendera merah putih di atasnya itu. Nah, itu apakah memang ada dalilnya yang menganjurkan seperti itu? Apa itu juga termasuk ke dalam syirik? Begitu saja Pak Ustadz barangkali yang perlu saya tanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya kelewatan, Pak. Sama dengan riswah itu apa? Kulunar ar-rasy wal murtasi finnar. Orang yang nyogok dan sogok neraka. Sebelumnya apa? Oh, pembunuh. Ya, al-qatil wal maqtul finnar. Ya, al-qatil wal maqtul finnar. Jadi ancaman orang-orang yang membunuh, yang riswah, yang nyogok itu ancaman dengan neraka. Ya, berarti di situ keadilan Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum orang-orang yang melakukan tindak kejahatan. Namun masuknya mereka dalam neraka itu tidak menjadikan kekal. Ya, karena menurut Ahlussunnah wal Jamaah bahwa seorang yang masih memiliki iman sedikit pun sebesar biji gandum kalau bahasa kita, masih ada keimanan kepada Allah, tauhid kepada Allah, sebesar apapun dosa yang mereka lakukan, maka akan ada ampunan dari Allah. Ya. Jadi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Dosa selain syirik termasuk membunuh. Ya, maka ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk neraka. Namun ketika seorang itu menjadi seorang mukmin, ada iman dalam hatinya sekecil apapun, maka Allah akan mengangkatnya dari neraka setelah Allah azab dengan yang setimpal. Kemudian mereka seperti menjadi arang, sudah hitam. Kemudian orang ini dilemparkan ke namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Sehingga dilemparkan ke sungai kehidupan, maka mereka akan tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan. Kemudian dimasukkan ke dalam surga.
Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadis-hadis yang mengancam pelaku-pelaku tertentu dengan neraka, mereka adalah akan dihukum dengan sesuai dengan dosa-dosanya, dan selama mereka memiliki iman sekecil apapun tidak akan kekal di dalam neraka. Tentunya ya sedikit ataupun sebentar dalam neraka tentunya tidak menjadi keinginan buat kita ya, yang akan menjadikan orang yang masuk ke dalam neraka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah minan nar. Nah, yang kedua ada syirik besar, syirik kecil. Ya, syirik besar itu syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, seperti misalkan menyembah batu, pohon. Nah, ini adalah bentuk syirik. Dan ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertaubat. Nah, ini syirik besar. Berdoa kepada selain Allah ini termasuk syirik besar. Nah, kalau dia melakukan seperti ria ya, atau menyembelih karena selain Allah ya, bersumpah karena bukan dengan nama selain Allah, maka ini termasuk syiriknya syirik kecil ya, syirik kecil. Nah, syirik yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, walaupun syirik kecil itu lebih besar dosanya daripada dosa besar. Nah, adapun yang tadi disebut dengan ruwatan, kalau yang jelas seperti kepala kerbau dilempar ke laut untuk mendapatkan keberkahan dari Neng Rero Kidul misalkan, itu sepakat ulama MUI juga mengharamkan, bahkan syirik MUI. Ya, MUI menyikapi tentang adanya saduran, apa namanya? Bukan saduran, apa namanya? Sadran yang dilakukan di laut itu setiap tanggal 2 Oktober kalau misalnya. Masing-masing beda. Oke, masing-masing ya. Itu dihukumi oleh MUI sebagai bentuk kesyirikan. Bentuk kesyirikan karena dia menyembelih atas nama ratu. Nah, adapun yang kita lakukan di masyarakat ya, menaruh sesuatu di atas, itu tergantung bendanya. Ya, kalau misalkan bendanya itu seperti sembelihan ayam yang dia atasnamakan dedemit, sesajen, tentunya ini adalah sebuah syirik besar atau kesyirikan lah, bukan syirik besar, syirikan. Ya, syirik. Karena mandabah li ghairillah itu termasuk para ulama mengatakan syirik kecil. Tapi kalau misalkan bendera merah putih biar misalkan diaku oleh jin ini orang Indonesia itu masuknya kepada khurafat. Artinya khurafat itu sesuatu yang tidak realita gitu. Ya, atau naruh misalkan pisang di atas. Ya, itu khurafat. Siapa yang makan? Tukang yang makan. Opak di atas disimpan, ranginang atau keenakan yang di atas itu, kenyang di sana ya. Ya, jadi ini ya bentuk-bentuk daripada kesyirikan. Ya, ada syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman dan bisa menghancurkan amal-amal solehnya. La in asyraku la yahbatana amaluk. Kalau mereka berbuat syirik atau engkau ya Muhammad la in asyrakta la yahbatana amaluk, pasti amalanmu lenyap. Nah, kalau syirik kecil tidak melenyapkan amal, semua amal, tetapi amalan-amal itu bisa hangus seperti riya dan sum'ah. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, siap. Kalau hitung-hitungan Pak Ustaz, umpamanya ini menghitung ya bahwa untuk hari-hari pernikahan tanggal sekian ya, kayak semacam ramalan-ramalan itu bagaimana Pak Ustaz? Nah, itu masuknya ke dalam istilah tatayur. Tatayur itu diambil dari kata toir, burung. Jadi orang Arab dahulu kalau mereka akan melakukan sesuatu, maka mereka itu mengambil burung. Kalau mereka mau jalan, ya, kalau mereka mau pergian, mereka akan mengambil burung dengan keyakinan kalau burung ini misalkan pergi ke depan, berarti jalan lurus, maju berarti. Kalau dia burungnya malah ke belakang, berarti nggak boleh.
Nah ini tatayur namanya. Dia menganggap sial dengan sesuatu yang tidak makul, tidak masuk akal. Termasuk juga dengan hitungan-hitungan hari. Dengan menentukan bahwa hari tanggal sekian ini tidak pas untuk acara nikahan. Acara nanti tanggal sekian tidak pas untuk acara walimahan, watul khitan. Nanti kalau ini hari ini tidak boleh, ini tidak boleh. Itu adalah semacam dia tatayur. Ya, menganggap sial dengan hari-hari yang ada, padahal Allah menciptakan hari itu untuk kebaikan semua. Nah, ada kisah itu, bukan kisah, cerita teman. Ya, teman itu dia mau nikah sama orang Cirebon. Nah, nikahnya kalau dia pegawai itu yang cocok kan hari Ahad atau Sabtu. Sementara keluarga istrinya itu, bapak istrinya menentukan di hari yang aktif. Di hari aktif, bukan hari libur. Kenapa hari aktif? Ini yang cocok antara kamu dengan si fulan. Namanya si fulan ini harus hari ini, bukan hari Ahad atau Sabtu. Ya, sementara keluarga laki-laki kebanyakannya pegawai. Bisanya pas di hari Sabtu Ahad. Ini kata kiai ini harus hari Selasa ini. Harus hari ini, hari ini. Ya, kemudian setelah didesak oleh pihak laki-laki, akhirnya coba minta dari hitungan dari Kiai Banten. Ya, akhirnya dia bilang siap. Nah, setelah dia lama dia kasih tahu bahwa menurut Kiai Banten bahwa acara pernikahan di hari Ahad atau Sabtu sah, boleh. Diterima sama bapaknya. Ternyata Kiai Banten siapa? Orangnya itu sendiri. Siapa katanya? Ada Kiai Asep. Jadi yang ngomong itu dia sendiri, dia atasnamakan Kiai Banten ya. Tapi jadi katanya itu nikahannya di hari Ahad atau Sabtu. Jadi kita sekarang mungkin sudah mulai bergeser Pak ya. Termasuk nikah di bulan-bulan tertentu nggak boleh. Sekarang sudah bergeser. Ya karena dilihat sekarang mah sudah bookingan tempat walimahan. Kalau adanya bulan Safar gimana lagi kalau nggak ada bulan Safar? Atau di bulan Syawal? Waduh, dalam Syawal nih nggak boleh nikah karena begini. Walaupun syariat tidak melarang itu. Bahkan Nabi nikah dengan Aisyah pada bulan Syawal. Sekarang udah bergeser Pak. Bulan Syawal pun ada yang nikah juga. Ya, karena biasanya masalah bookingan itu. Ini kalau bukan bulan Syawal nggak ada lagi dapatnya nanti Syawal depan. Ya. Nah, kalau mungkin Ramadan bisa masuk akal, nggak ada pernikahan tuh. Ya. Karena Ramadan kalau siang-siang kan nggak dapat makan ya. Kalau malam-malam kitanya udah tarawehan. Tapi ada aja orang yang kalau udah jodohnya harus nikah di bulan Ramadan ya dinikahkan juga Ramadan. Jadi makan bersamanya itu buka bersama atau apa namanya resepsinya dianggap aja sebagai buka bersama. Jadi hitungan-hitungan itu termasuk hal yang sifatnya tatayur ya, menganggap sial dengan hari atau dengan tempat atau dengan benda dan lain-lain. Maka kalau kita merasa ada sesuatu yang kita, saya ini hari ini rada ragu nih. Ya, pakaian saya begini nih takut ketabrak nih. Atau saya nanti tadi saya lihat babang-babang pakai baju comang-cambing, saya takut ada apa-apa di jalan. Maka kata Nabi apa? Allah berdoa, kata Nabi doa dengan doa ini, Allahumma la tayra illa tayruk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk. Ya, la tayra illa tayruk. Tidak ada kesialan kecuali dari Engkau, tidak ada kebaikan kecuali dari Engkau, dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Itu kita kalau Anda merasa sial, maksudnya takut ya, di perjalanan pakai bisnya Rosalia nih takut, hari Selasa lagi, kita baca ini, Allahumma la tayr illa tayruk wa la khair illa khairuk wa la ilaha ghairuk. Nah itu memang ada aja mungkin karena udah biasa kita di masyarakat dulu merasa sial tuh sampai kita jalan pun ada apa ya, kok agak gimana ya, gak berat nih untuk safar hari ini nih. Takut ada apa di jalan, ada apa-apa di jalan lah.
Tapi kalau nggak safar hari ini, urusan kerjaan, urusan ini, ya udah baca aja doanya. Insyaallah aman. Nah, insyaallah aman. Ya, baik. Sudah, baik. Karena sudah malam, kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.